Hai anak-anak, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan belajar bilangan bulat dan pecahan. Sebelumnya, kalian sudah pernah belajar ada bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah, yaitu bilangan asli ditambah dengan angka 0. Nah, pada garis bilangan itu, terdapat bilangan di sebelah kiri 0, yaitu bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Bilangan-bilangan ini disebut bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan di atas 0 itu disebut bilangan bulat positif. Himpunan bilangan ini disebut himpunan bilangan bulat. Lebih lengkapnya, kita akan belajar melalui diagram ini. Nah, pertama ada namanya bilangan asli. Tadi ya, berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu tadi lebih luas lagi, setelah bilangan asli ada namanya bilangan cacah. Bilangan asli isinya sama seperti bilangan asli, kemudian ditambahkan dengan angka 0. Nah, lebih luas lagi, ada namanya bilangan bulat, yaitu tadi kumpulan dari bilangan cacah dan ada bilangan bulat yang negatif. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat serta sifat-sifatnya. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B, negatif A ditambah B sama dengan negatif dari A dikurang B, negatif A ditambah B sama dengan B dikurang A, dan negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dari A ditambah B. Nah, untuk lebih lanjut, kalian bisa memperhatikan soal-soal berikut. Selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Jadi berlaku untuk sembarang bilangan bulat A dan B, A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sehingga kalau ada A ditambah B ditambah C, pengerjaannya bisa seperti itu. Lalu selanjutnya ada unsur identitas. Di sini unsur identitas pada penjumlahan adalah angka 0. Jadi, bilangan berapapun jika ditambahkan angka 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sifat tertutupnya. Jadi, bilangan bulat, jika ditambahkan bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Pertama, hasil perkalian bilangan bulat positif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian, bilangan bulat negatif, kalau dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya tetap negatif. Terakhir, bilangan bulat negatif jika dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Nah, ini adalah beberapa contoh perkalian dari dua bilangan bulat. Bisa kalian lihat. Untuk lebih memahami, yuk berlatih mengerjakan soal ini. Oke, selanjutnya sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama, ternyata bilangan bulat juga berlaku sifat komutatif pada perkalian. A dikali B itu sama dengan B dikali A. Yang kedua, sifat asosiatif tadi atau pengelompokan. Dan yang terakhir, ada namanya sifat distributif atau dibagi. Selanjutnya sekarang pembagian pada bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Pertama, bilangan bulat negatif jika dibagi dengan bilangan bulat positif hasilnya negatif.
bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya tetap negatif. Dan bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya positif. Nah, untuk pembagian dengan 0, untuk sembarangan bilangan bulat jika dibagi dengan 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Sebaliknya, jika 0 dibagi dengan apapun itu bilangan bulat, hasilnya tetap 0. Terakhir, kita akan belajar operasi hitung campuran. Urutannya, jika terdapat operasi hitung campuran, yang pertama didahulukan adalah tanda kurung. Selanjutnya, perkalian dan pembagian, baru yang terakhir kita lakukan penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita ke contoh soal operasi campuran. Nah, di sini ada 56 ditambah 32 dibagi 8 dikurang 4 dikali 3. Nah, tadi kita sudah tahu yang pertama itu ada tanda kurung, tapi karena di sini tidak ada tanda kurung, berarti kita selesaikan dulu pembagian dan perkaliannya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan nanti menyelesaikannya. Nah, jadi itu 56, 32 dibagi 8 itu hasilnya 4 dikurang 4 dikali 3 itu hasilnya 12. Sehingga kita peroleh 56 tambah 4 itu 60 dikurang 12 hasilnya adalah 48. Selanjutnya kita ada soal 56 ditambah 32 dibagi 26 dikurang 4 dikali dengan 3. Nah, tadi kita ingat ya, yang pertama kita harus kerjakan adalah yang di dalam tanda kurung. 56 ditambah 32 berarti 88 dibagi 22 dikali 3. Nah, karena sudah ada bagi dan kali itu satu tingkat, berarti kita kerjakan dari sebelah kiri. 88 dibagi 22, 4. Dikali 3 hasilnya adalah 12. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan huruf. Jika ada A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan 3, dan D sama dengan 0, hitung 2AB dikurang 3BC ditambah 4BD. Nah, cara mengerjakannya adalah kita gantikan nilai-nilai A, B, C, D dengan nilai yang diketahui di soal. Jadi 2A itu 1 dikali B itu negatif 2 dikurang 3 dikali negatif 2 dikali 3 ditambah 4 dikali negatif 2 dikali dengan 0. Nah, yang pertama 2 dikali negatif 2 itu negatif 4. Nah, itu bilangnya negatif, negatif, positif. Berarti hasilnya positif ya, ditambah 18. Nah, karena itu di akhir ada angka 0, pasti hasilnya tadi sama dengan 0. Sehingga kalau kita jumlah hasilnya adalah 14. Sekarang kita ke soal cerita. Lomba matematika menetapkan jawaban benar bernilai plus 2, salah negatif 1, dan soal tidak dijawab mendapat nilai 0. Berapa nilai seorang siswa yang menjawab 100 soal, 72 dijawab benar, dan 5 soal tidak dijawab? Nah, pertama kita buat tabel bantunya dulu. Kita data jawaban yang benar, tidak dijawab, dan salah. Poinnya tadi, kalau benar itu tadi plus 2, tidak dijawab itu 0, dan kalau salah negatif 1. Tadi dia menjawab 100 soal ya. 100 soal itu ada 72 jawaban benar dan ada 5 yang tidak dijawab. Berarti sisanya adalah 100 dikurang 77. Berarti hasilnya adalah 23. Nah, nilainya tinggal kita kalikan.
jumlah soal dikali dengan poinnya. 2 dikali 72 berarti 144, 0 dikali 5 hasilnya 0, negatif 1 dikali 23 hasilnya negatif 23. Sehingga kalau kita jumlahkan 144 ditambah 0 dikurang 23 sama dengan 121. Selamat mencoba.